saudara yang telah diselamatkan oleh Kristus. Pada hari ini kita bersukacita karena kita telah diselamatkan dari kuasa maut. Dengan kebangkitan Yesus, kematian telah dikalahkan. Dengan demikian, marilah kita memuji dan memuliakan Allah yang penuh kasih, yang telah menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan kita. Haleluya, Yesus telah bangkit, Ia telah mengalahkan maut, kubur telah terbuka. Oleh karena itu, marilah kita bersukacita dan bergembira. Marilah kita sambut Dia dalam hidup kita melalui pesta Paskah saat ini. Pesta Paskah, itulah nama minggu kita hari ini. Kita beroleh kebahagiaan dan keselamatan karena kebangkitan Yesus. Kita telah beroleh kehidupan yang kekal. Pesta Paskah, pesta sukacita, pesta keselamatan. Saudaraku, nyatakanlah sukacitamu dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 96 ayat 1, maut sudah dikalahkan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Yesus telah bangkit. Baginya lah pujian dan kemuliaan. Kepadanya lah kita memuji dan memasukkan namanya yang agung. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menangguhkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Yeah.
pertama di hari kebangkitan Tuhan Yesus hari ini. Tertulis dalam kitab Roma 1 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, saat ini kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami memanggil nama-Mu yang kudus, karena kami tertekan oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Engkau tahu ya Tuhan, apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, yang sering menderita oleh karena dunia ini. Terlebih dengan mewabahnya virus corona di tengah-tengah dunia ini. Kami tidak tahu berbuat apa-apa untuk menghadapi semuanya itu. Apapun yang terjadi, janganlah kiranya menjadi murka Tuhan karena dosa kami. Tuhan, kasihanilah kami. Sembuhkanlah kami karena kasih-Mu. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih tinggi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai pesta Paskah hari ini tertulis di Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu di dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita telah memasuki Minggu Paskah pertama
atau sering disebut pesta peringatan Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Untuk itu firman Tuhan yang akan disuarakan dalam ibadah kita pada saat ini diambil dari kitab Matius pasal 28 yang dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kuburan itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah merupakan suatu peristiwa yang masih banyak dipertentangkan oleh dunia ini dari sejak gereja perdana atau gereja mula-mula. Mereka memakai suatu istilah kognitif dissonans, yang artinya secara harfiah melesetnya suatu pemahaman terhadap sesuatu. Orang-orang Kristen pertama menyatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu adalah ungkapan dari para murid-murid Yesus, yang ketika itu murid-muridnya sudah diliputi oleh kekhawatiran, ketakutan yang sangat luar biasa, oleh karena Yesus itu telah mati. Mereka beranggapan
Mereka tidak akan mampu untuk melanjutkan apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk mereka lakukan, yaitu memberitakan Injil. Para murid-murid Yesus mulai depresi, sehingga mereka memberikan semangatnya sendiri bahwa Yesus itu telah bangkit. Itulah Bapak Ibu berpendapat dari orang Kristen mula-mula tentang kebangkitan Yesus Kristus, yang walaupun memang orang-orang ketika itu banyak juga yang mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar telah bangkit. Dan sampai pada hari ini juga, pada perkembangan gereja di tengah-tengah dunia ini, masih ada juga yang meragukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dalam mengalahkan kematian itu. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah gereja disuruh untuk tetap memberitakan tentang kebangkitan Yesus, tentang kuasa yang ada di dalam diri Yesus mengalahkan kematian itu. Untuk itu gereja bertanggung jawab untuk tetap mengingatkan seluruh kehidupan orang-orang percaya bahwa kebangkitannya mengalahkan kematian adalah benar-benar terjadi, dan bahwa kebangkitan Yesus dari liang kubur adalah merupakan pekerjaan Allah di dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam gereja kita secara khusus gereja HKBPI, dalam pelaksanaan pesta peringatan Paskah kita laksanakan 2 kali, Paskah pertama dan Paskah kedua. Itu dalam arti supaya gereja itu tetap mengingatkan, menanamkan bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar bangkit mengalahkan kematian. Walaupun memang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, banyak gereja tidak terlalu serius dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau hari Paskah, karena itu merupakan suatu hanya rutinitas saja. Kalau kita melihat dan membandingkan keseriusan gereja dalam melaksanakan setiap perayaan yang ada di tengah-tengah gereja, mulai dari kelahiran Yesus, kebangkitannya, kematiannya, kebangkitannya, dan sampai dia naik ke surga. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dari beberapa peristiwa itu, hanya kalau saya tidak salah menilai, hanya ada satu saja yang lebih fokus gereja melaksanakan peringatan itu, yaitu peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, atau sering disebut dengan hari Natal. Kalau hari Natal, gereja banyak disebutkan untuk mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan. Bahkan ketika kita sudah memasuki bulan Oktober, gereja sudah sibuk untuk memilih siapa panitia Natal untuk mengerjakan itu, supaya ada lebih fokus memikirkan itu, mencari dana untuk keperluan itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mungkin tidak pernah ada gereja membuat panitia dalam rangka memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, dan juga tidak ada panitia yang diangkat oleh gereja dalam rangka pesta perayaan Paskah, dan juga dalam rangka pesta peringatan naiknya Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ini mungkin tidak ada Bapak Ibu.
Tetapi kalau kita membandingkan ada gereja yang sangat serius dalam memperingati pesta Paskah. Kalau kita lihat gereja Ortodoks sampai pada saat ini, mereka dengan serius melaksanakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus di dalam gereja mereka. Hingga pada saat ini Bapak Ibu, kalau saya tidak salah, gereja Ortodoks selalu melaksanakan sampai 7 hari berturut-turut dalam memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam setiap perjumpaan mereka antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, mereka sering menyanyikan suatu perkataan bahwa Kristus sudah bangkit. Lalu jemaat yang mendengarnya merespon dengan sungguh sudah bangkit. Inilah Bapak Ibu gereja Ortodoks pada saat ini dengan setia melaksanakan tentang tradisi peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi inilah merupakan suatu perbandingan bagi kita, bagaimana gereja kita untuk semakin serius dalam perayaan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus untuk mengalahkan kematian. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan bahwa tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. Berarti dari nats ini kebangkitan Kristus juga salah satu hal yang paling terpenting untuk kita ingat. Karena kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah segala pemberitaan dan sia-sia jugalah kepercayaan kita terhadap Dia. Bahkan juga Bapak Ibu, gereja tidak mungkin bisa berdiri sampai hingga pada saat ini kalau memang Kristus betul-betul tidak bangkit mengalahkan kematian itu. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus melalui nats ini menyuarakan kepada kita ada beberapa hal, yaitu pertama bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari liang kubur, yang artinya bahwa di dalam diri Yesus Kristus itu 100% ada keilahiannya, memiliki keilahiannya, bahwa Dia 100% Allah dan juga 100% manusia. Kenapa saya katakan Bapak Ibu bahwa Yesus itu benar-benar 100% Allah? Karena tidak mungkin bahwa tubuh yang fana ini, kalau dia sudah mati, tidak mungkin dia bisa bangkit kembali. Pasti dia dengan proses alam membusuk dan habis. Tetapi Yesus yang mati itu bisa bangkit kembali, dibangkitkan oleh Allah, karena Allah sendiri adalah berdiam, bersemayam di dalam Yesus Kristus. Untuk itu bahwa dengan kebangkitan kita diingatkan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar Allah di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah beriman teguh dan jangan bimbang bahwa Yesus itu adalah suruhan dan anak Allah untuk menyelamatkan dunia ini dan menyelamatkan kita sendiri. Yang kedua, nats ini menyampaikan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu adalah menjauhkan rasa takut
dari kehidupan kita ketika kita menghadapi kematian. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, apapun pergumulannya, apapun yang dia hadapi, termasuk kematian pun yang menerpa kehidupannya, dia tidak pernah takut, oleh karena dia tahu bahwa Yesus akan membangkitkan dia dari kematiannya, asal dia benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Sama seperti para perempuan-perempuan dan murid-murid Yesus ketika sang guru itu meninggal, ketika Yesus itu mati, mereka semuanya diliputi rasa takut yang sangat luar biasa. Mereka mengurung diri, mereka menutup diri kepada orang lain karena mereka malu dan takut bahwa mereka akan diejek, mereka akan disiksa, dan mereka akan diusir dari kehidupan sosialnya oleh karena guru yang mereka ikuti dan mereka percaya selama ini telah kalah oleh kematian. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika malaikat Tuhan turun dari surga dan dia membuka pintu kuburan daripada Tuhan Yesus, lalu ketika perempuan-perempuan datang melihat Yesus di dalam kuburnya, lalu malaikat Tuhan memberikan pesan kepada mereka, kamu akan melihat Yesus yang terkubur di sini. Lihatlah bahwa dia sudah bangkit. Lihatlah bahwa dia tidak ada di tempat ini. Tetapi pergilah kamu, jumpai para murid-muridnya dan katakan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu kebangkitan Yesus Kristus akan mengalahkan rasa ketakutan kita di dalam hidup kita ketika kita menghadapi banyak problem-problem, persoalan yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, melalui nats ini dipesankan kepada kita bahwa para perempuan itu disuruh untuk pergi memberitakan Yesus yang telah bangkit. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, siapapun dia, bukan hanya hamba Tuhan, jemaat juga, orang lain juga bertanggung jawab untuk tetap memberitakan Kristus telah bangkit. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, para murid-murid Yesus mendengar berita itu, mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorak, dan akhirnya kembali memiliki suatu kekuatan yang sangat luar biasa untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus, mulai dari Galilea sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, inilah pesan dari nats ini kepada kita umat percaya yang pada saat ini sedang merayakan pesta peringatan, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Marilah kita jangan takut dalam hidup ini, apalagi kita sedang dilanda oleh ketakutan yang sangat luar biasa, yaitu penyakit virus COVID-19 yang sedang menggerogoti seluruh dunia ini. Seluruh umat percaya bahwa berpegang kepada Yesus Kristus, bahwa hidup saudara tidak tergantung kepada kuasa COVID-19, bahwa hidup saudara tidak tergantung kepada dunia, tetapi hidup saudara, hidup saya dijamin oleh rasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali semangat seperti para murid-murid Yesus, para perempuan-perempuan ketika itu. Mereka kembali bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan, oleh karena Yesus telah mengalahkan kematian. Begitu kami himbau jemaat
kami jamin hidupmu ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa kebangkitannya memberikan kehidupan yang kekal bagi kita, orang yang percaya dan yang setia mengikuti. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang kami dengar hari ini, bahwa Engkau telah bangkit dan mengalahkan kematian dan maut. Biarlah kami juga Engkau menangkan dalam hidup kami, oleh karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kami. Teguhkanlah iman kami untuk semakin percaya dan semakin setia untuk mengikuti Engkau. Secara khusus di kala kami sedang menghadapi penyakit yang membahayakan kehidupan umat manusia, yang sangat menakutkan kami. Biarlah Tuhan memampukan kami. Biarlah Tuhan yang meneguhkan semangat kami, agar semangat kami bisa pulih kembali, oleh karena Tuhan sebagai sumber kekuatan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini berkumpul di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan juga selalu datang pada kehidupan mereka, agar seluruh jemaat-Mu tetap dapat merasakan bahwa Tuhan masih mengasihi dan masih menolong, menjauhkan dari wabah penyakit yang menakutkan ini. Berkati pemerintah kami, pemerintah dari pusat sampai kepada daerah-daerah, begitu juga para unsur medis, tenaga perawat dan dokter, yang kami tahu bahwa mereka adalah garda di paling depan untuk menghentikan perkembangan penyebaran virus ini. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menuntun mereka dan membimbing mereka dan memberikan kekuatan bagi mereka, agar pemerintah kami dan unsur tenaga medis Tuhan pakai untuk memberikan kesembuhan, dan Tuhan pakai untuk menghalau virus corona ini dari muka bumi ini. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan yang berkuasa di seluruh dunia dan ciptaan ini. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang merasakan secara langsung dampak dari virus corona ini. Kami tahu mereka juga menderita. Mereka bergabung, ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasih. Biarlah Tuhan hadir sebagai penghibur dalam kehidupan mereka, agar setiap orang, secara khusus jemaat yang terimbas akibat dari virus corona, dapat dihiburkan oleh kuasa daripada Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami telah memperingati hari kebangkitan. Biarlah Tuhan kembali membangkitkan semangat kami, membangkitkan iman kami, dan biarlah kuasa kebangkitan menganugerahkan kehidupan kekal bagi kami, orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakan doa kami. Kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah menang menawarkan kemenangan. Amin.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihan dan kuatkan iman kami, agar jangan kami bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati kami yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah buat kita. Tuhan memberkati.